I'll share my screen to you all. So, hari ini kita akan membahas chapter baru yang bertemakan energi ya. Nah, ini dia. Apakah performance Mister sudah terlihat di layar kalian dengan jelas? Udah ya, sip, baik. Mari kita buka dengan sharing. Ketika kalian mendengar kata energi, apa yang ada di pikiran kalian? Atau kalian teringat tentang apa sih? Silakan, Yasmin, Atila, Nadeta. Ketika mendengar kata energi, apa yang terpikirkan oleh kalian? Kekuatan? Oke, kekuatan ya. Yes, tentu energi ada hubungannya dengan kekuatan. Kalau Mister tanya bagaimana energi kalian saat ini? Rendah atau tinggi? Ketika mengikuti kelas nih. Rendah. Yasmin. Rendah ya, udah JP terakhir, nggak apa-apa. Ya udah biar lebih enak gitu ya. Kita nanti akan nonton video habis ini. Tapi tentu saja nonton video sambil mencari informasi. Informasi apa yang perlu kalian gali? Ini. Apa saja bentuk-bentuk energi? Kemudian tentang hukum kekekalan energi. Gitu ya. Ya ada dua aja, bentuk-bentuk energi apa aja. Hukum kekekalan energi itu apa? Sudah? Sudah dibaca ya? Setelah akan stop share dulu, mau nge-share videonya. Apakah sudah terlihat videonya? Udah kelihatan belum? Sudah ya? Pastikan suaranya terdengar. Nanti kalau suaranya nggak kedengaran, langsung konfirmasi ke Mister ya. Silakan. In winter, have you ever rubbed your hands together to make them feel warmer? What is happening when you do that? The kinetic energy of your moving hands is being converted into heat energy due to friction between the hands. This is an example of how energy converts from one form to another. Now, we are going to learn another property of energy. Energy cannot be created or destroyed. This means that although energy can convert from one form to another, the total energy in a system always remains the same. When we rub our hands, the kinetic energy is converted to heat. It is not destroyed. Similarly, the heat energy comes from the kinetic energy. It is not created. However, the sum of the kinetic energy and heat energy will remain the same. This important property of energy is called the law of conservation of energy. The law of conservation of energy states that energy cannot be created or destroyed, but it can be changed from one form to another, and the total energy always remains the same. Let's perform a simple activity to understand the law of conservation of energy. To perform this activity, we need an eraser, a thread, and an iron stand. Let's start the activity. Tie the eraser at one end of the thread. Tie the other end of the thread to the stand like this. Now, pull the eraser to a point and release it. The eraser attached to the thread will start swinging back and forth continuously.
Let's have a closer look at what happened in this activity. Let us mark the two extreme ends of the path of the eraser as A and B, and let's name the midpoint as C. In the beginning, when we pull the eraser from C to A, kinetic energy from our hand is converted into potential energy in the eraser. As we release the eraser, it starts moving and the potential energy stored in it changes into kinetic energy. When the eraser reaches point C, all the potential energy stored in it changes into kinetic energy, and its potential energy becomes zero. Therefore, the kinetic energy is maximum at this point, and the eraser is moving at its greatest speed. Due to this kinetic energy, the eraser continues moving forward. When it reaches point B, all the kinetic energy changes into potential energy again, resulting in zero kinetic energy and maximum potential energy. Due to this zero kinetic energy, the eraser stops momentarily and changes its direction. The above process continues as the eraser moves forward and backward. Let's discuss the conclusion of this activity. The total energy of the eraser remains the same as it moves forward and backward. The form of energy is changing as it is moving from potential to kinetic energy and vice versa. This shows that energy is conserved. But there's another question. Can you tell why the eraser eventually stops swinging after some time, although energy is conserved? What happens to its energy? You're right, Bubbles. Some of the energy of a system changes into unwanted energy. In this case, it will be the heat energy due to friction with air. This heat energy dissipates into the atmosphere and the eraser slows down and eventually stops when all the energy is dissipated. Do you know what would happen if you were to do this in outer space where there is no air? The eraser would go on swinging forever. The mechanical energy of the eraser would be conserved, and there would be no energy dissipation as heat. Let's do an exercise. In the activity performed, can you tell which form of energy the eraser possesses between point A and C? Is it kinetic energy, potential energy, or both forms of energy? Between points A and C, the eraser has both kinetic and potential energy. While moving from point A to C, potential energy changes into kinetic energy, so potential energy increases. On the other hand, while moving from C to A, kinetic energy changes into potential energy. Time to summarize. The law of conservation of energy states that energy cannot be created or destroyed, but it changes from one form to another. In the absence of friction, there is no energy loss, and it can be observed that total energy in a system remains constant. Oke, sudah ya videonya ya. Gimana? Sudah bisa menjawab pertanyaan ini dengan sekali menonton? Atau mau nonton lagi? Gimana? Mau diulang? Atau langsung mengerjakan ini? Oke, baik. Langsung aja ya. Ya, silakan jawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Apa saja bentuk-bentuk energi? Apa yang kalian pahami tentang hukum kekekalan energi? Dikerjakan di kolom chat ya, private tapi, private ke Mister. Silakan. Diketik di kolom chat, dikasih nomor ya tapi ya. Apa saja bentuk-bentuk energi dari video yang kamu tonton tadi? Apa yang kalian pahami tentang hukum kekekalan energi? Saya kasih waktu
2 minutes enough, I guess. 2 menit ya. Silakan. Oke, Atila sudah menjawab nomor 1. Silakan dilanjutkan. Oke, Nadeta nomor 1 dan 2 sudah. Sip. Kita tunggu Yasmin dan Atila. Ya, Yasmin nomor 1 sudah masuk. Tinggal yang nomor 2 ya. Oke, well, time's up. Udah 2 menit ya. Nah, Mister summarize dari jawaban kalian tadi. Bentuk-bentuk energi yang ada di video, kalian sudah bisa menyebutkannya ada energi kinetik, potensial, sama panas ya tadi ya, heat. Nah, ada heat juga panas. Kalau energi tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diciptakan, tapi bisa diubah bentuk. Tidak dicipta, tidak dihancurkan. Ini yang pertama, yang kedua adalah bisa diubah. Nah, ini ada meaningnya nih. Jadi energi di alam semesta ini jumlahnya dari dulu sampai sekarang tetap. Karena tidak diciptakan, tidak dihancurkan ya. Jumlahnya tetap. Tidak berubah-ubah. Secara total. Tapi energi bisa diubah bentuknya dari misal tadi di contoh kinetik ke panas atau sebaliknya. Potensial ke kinetik atau sebaliknya. Nah, gitu ya. Oke, bisa diubah ke bentuk lain. Nah, tadi di video kalian sudah menemukan 3 bentuk ini, kinetik, potensial, sama panas. Bagaimana dengan bentuk-bentuk yang lain? Apakah ada? Ada ya. Nah, ini dia listnya. Ada energi tadi ini ya, kinetik, potensial, panas. Ada juga energi yang namanya energi mekanik. Energi mekanik ini sebenarnya sama sih, kayak kinetik sama potensial. Gabungan dari kinetik dan potensial. Istilah sederhananya adalah energi gerak. Listrik ya berarti ya. Magnet ya, magnet, energi magnet. Energi cahaya, lampu, matahari, bintang, yang cahaya-cahaya. Energi suara, nah ini Mister sedang mengeluarkan energi nih, namanya energi suara. Kemudian ada energi elastis, elastis itu contohnya adalah pegas ya, atau per, atau ketapel juga bisa, yang bisa melar. Nah, energi kimia, apa energi kimia?
Energi kimia adalah sebenarnya energi yang paling sering kalian gunakan di kehidupan sehari-hari. Baterai. Baterai itu kayak, mungkin kalian berpikir baterai itu listrik ya, tapi sebenarnya baterai itu tersimpan dalam zat kimia. Makanya bisa di-charge, itu disimpan dalam bentuk kimiawi, baru diubah ke listrik lagi. Baterai, kemudian bensin, dibakar menghasilkan energi. Lilin, terus kemudian ketika memasak pakai kompor gas, nah itu kimia. Makanan yang kalian makan sehari-hari itu adalah energi kimia. Gitu ya. Energi nuklir dari reaksi nuklir. Energi gravitasi, energi yang menarik kita ke bumi. Atau energi yang membuat dua benda saling tarik menarik. Nah, silakan bentuk-bentuk energi ini di screenshot. Sudah di screenshot semuanya. Udah ya, sip. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, aktivitas menyetrika. Kalau menyetrika ini mengubah energi apa menjadi apa? Perubahan energinya. Setrika. Oke, dijawab sama Nadeta. Sip, thank you Nadeta. Bener ya, listrik. Kalau mati lampu makanya nggak bisa, mati listrik nggak bisa ya. Dioperasikan listriknya. Listrik menjadi panas. Yes, exactly. Kalau ini, handphone. Energi apa menjadi apa? Handphone. Apa sih yang bisa dikeluarkan oleh handphone yang bentuknya energi? Dari layar. Keluar tulisan-tulisan tuh ya, energi cahaya. Ada lagi energi yang dari speaker kalau lagi teleponan. Suara. Nah ini ya, cahaya, suara. Dari mana ini cahaya dan suaranya? Dari listrik ya. Listrik. Cahaya, suara, listrik ke cahaya, listrik ke suara. Listriknya dari mana? Listriknya dari baterai. Baterai itu energi kimia. Nah, itu. Jadi perubahan energinya kimia, listrik, cahaya, kimia, listrik, suara. Kalau lampu, energi apa menjadi apa? Listrik menjadi cahaya. Selain cahaya, apalagi yang dihasilkan? Pernah pegang lampu yang menyala lama? Rasanya apa tuh kalau dipegang? Panas ya. Jadi selain cahaya ada panas juga. Jadi listrik panas, listrik cahaya, listrik ke panas. So, ini ya. Nah, sekarang persiapkan buku catatan kalian. Kita akan ada exercise. Ditulis di buku catatan kalian, nanti tinggal di foto, terus upload di GC ya. Nah, ini dia. Silakan ditulis di buku catatan, upload di GC.
Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, Mister kasih waktu 4 menit ya. Nanti dikirimkan di GC, Mister akan buat submission-nya. Satu setengah menit lagi. Oke, time's up. Time's up. Kalau yang belum selesai bisa di screenshot dulu. Kita next ke sedikit tentang calculation. Perhitungannya. Tadi kan kita membahas tentang kekekalan energi. Kekal berarti jumlahnya selalu sama. Artinya ketika ada
energi yang masuk itu nilainya akan sama dengan energi yang keluar. Ya, E in masuk, E out. Nah, kita lihat dulu contoh kalau untuk lampu. Kalau lampu, energi yang diserap oleh lampu ini apa? Dari kabel itu ya, energi listrik. Kemudian keluar sebagai cahaya sama satu lagi nih, panas. Nah, gini. Maka berdasarkan hukum kekekalan energi, di lampu ini berlaku kayak gini nih. Energi in, energi masuk sama dengan energi keluar. Masuknya ini apa aja energinya? Listrik. Energi keluarnya apa nih? Ada cahaya, ada panas, berarti ditambah. Ini ya. Misalkan nih, kalau listrik yang diserap itu adalah 1000 joule, cahayanya ternyata yang dihasilkan adalah 600 joule. Berarti panasnya berapa? Berapa panasnya? Nih, yang masuk 1000. Keluar sebagai cahaya dan panas. Cahayanya 600, berarti sisanya berapa? Nah, kita masukkan sini ya. Listrik 1000, cahayanya 600. Kita nggak tahu nih energi panasnya berapa. Maka energi panasnya kita bisa hitung dengan operasi matematis. Nah, hasilnya adalah 400. Gitu ya. Oke, coba cek dulu. Kalau misalnya energi listriknya ini 1500, energi cahayanya ternyata yang keluar 1000. Berarti energi panasnya berapa? Ya benar Nadeta, 500. Gitu ya caranya ya. Dapat. Kalau misalnya Mister ubah lagi nih sekarang. Listriknya 2000. Tapi yang diketahui sekarang panasnya nih. Panasnya jadi Mister ganti ya ini ya. Panasnya ternyata 500. Berarti cahayanya berapa yang keluar? Ya benar, 1500. Good. Gitu ya. Saya bentar, sekali lagi untuk memastikan aja. Sekarang di listrik yang diserapnya adalah 1200. Cahayanya adalah 400. Berarti panasnya berapa nih? Listriknya 1200, cahayanya 400. Panasnya? Yap, Nadita benar. 800 ya. Oke, Atila sama Yasmin mungkin ada yang mau ditanyakan? Nadita juga boleh, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada, the last ya. Ini sebagai tugas kedua yang nanti kalian upload di VC. 2 soal. Yang ini nanti diupload di GC ya. Nomor 1 dan 2 langsung jawabannya, bukan langsung jawabannya, langsung mengerjakan aja.
Soalnya nggak usah ditulis di buku catatan ya. Nanti tinggal di foto kirim ke Mister. Sisa waktunya 3 menit ya, kita timer 3 menit. Ya, dikumpul di GC. Ini yang kedua ya, yang pertama yang dikumpul di GC tadi yang ini, yang nah ini yang pertama, ini nanti juga dikumpul di GC jawaban kalian. Yang pertama, yang kedua adalah ini, dikumpul di GC. Soalnya nanti habis sholat, Mister siapkan kolom submissionnya. Oke, time's up. Waktu habis. Kita udah selesai. Sebelum kita tutup, ada info tambahan dari Mister. Kalau misalnya kalian mau tahu nilai UTS kalian, nanti bisa chat Mister secara pribadi ya. Ke WA. Ini nomornya. Bagi yang belum tahu, Mister kirimkan di kolom chat. Kayak gitu ya. Jangan lupa di-upload di GC nanti. Kita akhiri sesi kita hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.